Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Kontrolnya agar orang yang dianggap yang diajak bicara, orang yang Anda ajak muhadatsah, ajak ngomong, baik itu mimpin rapat, mimpin sidang, atau Anda orang yang pidato. Contohnya sekarang adalah idza tasarrafta ala annaka nakiratan wa qalalta min sya'ni nafsika fasawfa yu'amilukal akhirun ala annaka nakiratan qalila sya'ni. Jika Anda bertindak sebagai bukan siapa-siapa dan meremehkan diri sendiri, Anda bukan siapa-siapa karena belum kenal sama orang itu, belum tahu dengan masyarakat situ, belum tahu dengan yang dipimpin itu. Terus kemudian Anda meremehkan diri Anda sendiri di depannya mereka, maka orang lain akan memperlakukan Anda sebagai orang yang tidak penting. Itu pasti begitu. Jadi Anda mau ngomong pada orang itu belum kenal Anda. Anda tidak memperlakukan, tidak memposisikan diri Anda penting. Tidak memposisikan diri Anda penting, maka orang itu pun akan melihat Anda orang yang tidak penting. Orang yang tidak penting. Nah, ketika orang itu sudah mengira, berpikir Anda orang yang tidak penting, mereka akan malas bicara. Mereka akan diam, mereka akan tidak gairah. Ingin tahu tentang Anda, diam, berhenti. Baik itu dalam muhadatsah 2 orang atau lebih, atau mimpin rapat, mimpin sidang, atau bahkan pidato. Kalau orang-orang yang di depan Anda sudah nggak melihat Anda penting, sudah nggak melihat Anda bagus, tidak ada harapan apapun dari Anda, akan melengos dari Anda. Ingat-ingat ini, penting ini. Idza tasarrafta, dan ketika Anda bertindak, ala annaka, sesungguhnya diri Anda itu nakirotan, nakiroh, tidak jelas, bukan siapa-siapa, nakiroh, bukan siapa-siapa, tidak jelas. Wa qalalta, dan meremehkan. Siapa Anda? Meremehkan min sya'ni nafsika, dari diri Anda sendiri. Anda tidak menunjukkan diri Anda penting, dan Anda sudah meremehkan diri Anda sendiri. Fasaufa yu'amiluka, maka akan memperlakukan pada Anda siapa al-akhirun, orang lain. Orang lain akan memperlakukan Anda ala annaka, sesungguhnya Anda itu nakirotan, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang tidak jelas, nakiroh, qalila sya'ni, yang tidak penting, yang tidak penting atau sedikit
kepentingannya. Jadi orang hidup setiap harinya dirinya harus merasa penting. Tapi nggak usah diomongin. Menunjukkan saja kepada orang bahwa Anda orang bukan nakiroh, tapi orang yang jelas, orang yang dianggap penting. Jangan sampai dianggap qolila sya'ni, orang yang tidak penting, yang sedikit kepentingannya. Amma idza tasarrafta ala annaka syakhsun dzu sultatin fasayu'amilukal akhoruna bina'an ala hadzal mantiqi. Tetapi jika Anda bertindak sebagai orang yang berkuasa, orang lain akan memperlakukan Anda sebagaimana mestinya. Nah, tapi kalau orang yang melihat Anda itu benar-benar orang yang penting, benar-benar orang yang diharapkan, penting menurut orang yang mendengarkan, yang ketemu Anda, dan Anda dianggap orang yang pantas buat mereka, orang lain itu bicara dengan Anda, maka mereka akan menghormati Anda. Kalau mereka sudah menghormati Anda akan mudah untuk saitoroh, untuk mengontrol pembicaraan. Saitoroh al-muhadatsah, mengontrol pembicaraannya. Jadi jangan sampai Anda menyepelekan diri Anda sendiri di depan orang, baik satu orang atau lebih. Baik Anda lagi bicara dengan 2 orang, 1 orang, baik Anda lagi mimpin rapat 3 orang lebih, baik Anda lagi bicara di depan publik, baik Anda lagi bicara di depan televisi, YouTube, dan lain-lainnya. Ingat itu. Cara mengontrol orang lain untuk ketika mereka mendengarkan di omongan Anda harus yakin bahwa diri Anda termasuk orang yang dianggap penting. Jangan sampai mereka melihat, merasakan diri Anda tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, dan Anda kemudian meremehkan diri Anda sendiri di depan publik, di depan YouTube, di depan publik yang mendengarkan cerita Anda. Nah, ini kalau Anda melakukan itu tidak akan ketemu. Kalau Anda melakukan yang positif buat diri Anda, akan ketemu. Anda akan bisa ngontrol muhadatsah. Ini babnya masih bab as-saitarah al-muhadatsah, mengontrol percakapan. Ama idza tasarrafta, adapun ketika Anda memperlakukan ala anaka, sesungguhnya diri Anda itu saksun, seseorang dzu sultatin, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai power. Anda orang yang punya power, kekuasaan, maka fayu'amiluka, maka akan memperlakukan pada diri Anda siapa al-akhoruna, orang-orang lain. Orang lain akan memperlakukan bina'an ala hadzal man, bina'an ala hadzal muntaliki, atas sebagaimana mestinya, atas dasar sebagaimana mestinya. Orang lain akan menghormati Anda
sebagaimana mestinya mereka menghormati kalau mereka berpikir Anda itu adalah Dzu Sultah, orang yang mempunyai power, orang yang mempunyai kekuatan. Bukan Anda itu nakirotan qalila sya'ni, Anda bukan siapa-siapa. Nah, Anda mau pidato di suatu tempat, diundang di masjid atau di musola atau bahkan di pesantren atau di mana yang Anda belum pernah ngomong sama mereka, Anda itu dianggap oleh pendengar mustami nakirotan qalila sya'ni, yang Anda nggak jelas, dianggap jelas, maka mereka tidak akan mendengarkan Anda, tidak akan menghormati Anda. Jadi Anda harus memposisikan diri posisi yang Dzu Sultah, orang yang mempunyai power. Kalau power itu macam-macam, ada Dzu Sultah mempunyai power karena Anda punya ilmu, Dzu Sultah karena Anda punya jabatan, Dzu Sultah karena Anda punya relasi, Dzu Sultah karena Anda punya network. Orang itu datang ke Anda mau minta tolong karena Anda dianggap punya network dengan orang yang ia akan tuju. Nah, itu namanya Dzu Sultah. Itu orang itu akan datang, akan ngomong, akan bercakap, akan mendengarkan kalimat-kalimat yang dikeluarkan dari mulut Anda. Ini menjadi penting, pelajaran ini menjadi penting, walaupun dengan temannya sendiri, apalagi dengan orang itu yang tidak paham, tidak tahu siapa Anda, tidak kenal. Wal haqiqatu annal mar'a bi imkanihi ayatamatta'a bi ayatin solahiyatin wa huriyatin yataharraku fi hayyiziha duna mu'aradatin min ahad. Yang benar adalah bahwa seseorang dapat menikmati kekuatan dan kebesaran apapun di mana ia bergerak tanpa perlawanan dari siapapun. Jadi Anda bisa menikmati power Anda, bisa ketika orang lain melihat Anda punya power, punya kenikmatan, punya kekuatan, maka Anda sesungguhnya lagi menikmati kekuatan itu dan kebesaran apapun di mana ia bergerak tanpa perlawanan dari siapapun. Jadi orang langsung nerima aja, ya. Kalau Anda punya Dzu Sultah, kalau Anda itu sebagai orang yang dianggap mempunyai kelebihan, power, Anda mau bergerak dimanapun tanpa akan ada perlawanan, tanpa akan ada orang mengecilkan Anda, tanpa akan ada orang mempertanyakan diri Anda. Karena apa? Karena Anda Dzu Sultah, mempunyai power, kekuasaan. Wal haqiqatu, bermula hakikatnya sebenarnya bahwa anal mar'a, sesungguhnya seseorang biimkanihi, dengan kemungkinannya mar'a ayatamata, untuk menikmati siapa mar'u bi ayatin solahiyatin, dengan kekuatan apa saja, wahuriyatin, dan kebebasan, biayatin solahiyatin, dengan kekuatan apa saja, wahuriyatin, dan kebebasan, yataharoku, yang bergerak fi hayyiziha, di dalam
di dalam keberadaannya solahiyah wa hurriyah duna mu'aradatin, tanpa ada perlawanan min ahadin dari seseorang, duna mu'aradatin, tanpa ada perlawanan min ahadin dari seseorang, fakot saja aba ibda ya bitawallayil qiyadah wafrid haimanatuka alal muhadatsah wa sayakhda'ul akhorun laka. Hanya mulai memimpin dan mendominasi percakapan, dan yang lain akan tunduk kepada Anda. Jadi kalau orang sudah appreciate, menghargai Anda, menghormati Anda karena sultoh, mempunyai power Anda itu, maka orang lain itu, maka Anda akan tentunya bisa memimpin percakapan, mendominasi percakapan, baik itu dalam dua orang atau rapat, sidang, atau apapun. Anda akan bisa mendominasi percakapan itu, dan yang lain hanya akan mendengarkan, tunduk pada Anda. Kalau Anda benar-benar dzusultoh itu, orang lain akan tunduk, akan mendengarkan diri Anda. Fakot saja aibda, maka mulailah bitawalayil qiyadah, untuk memimpin, memulai untuk memimpin. Kalau mereka sudah menganggap Anda dzusultoh, wafrid, dan mendominasi, wa afrod, dan mendominasi atau wafrid, hai manatuka, hai manatika, dan mulailah untuk mendominasi, hai manataka, akan mendominasi Anda, mendominasi alal muhadatsah, akan percakapan, wasayakhda'u, dan akan menghormati siapa al-akhorun, orang lain, laka, bagi kepada Anda. Orang lain akan menghormati atau tunduk, wasayakhda'u, dan akan tunduk atau menghormati siapa al-akhorun, orang lain, laka, pada Anda. Jadi jangan sampai Anda sendiri jadi orang meremehkan diri Anda sendiri di depan orang lain. Bagaimana caranya? Tidak dianggap gumede, tidak dianggap gumede, tidak dianggap takabur, tidak dianggap orang yang pembohong. Bagaimana caranya Anda memanage diri Anda menjadi orang yang dipandang oleh orang lain Anda mempunyai power, dzusultoh. Kalau Anda sudah bisa dzusultoh, ngomong apa saja mereka akan ikut, bicara apa saja mereka akan tunduk, menyampaikan apa saja akan didengarkan. Tapi kalau Anda orang yang sudah dikira tidak punya apa-apa, tidak ada isinya kalau ngomong dianggap tidak penting, dan Anda dianggap orang yang tidak ada pentingnya, maka orang akan melengos, nggak mau, apalagi percaya, nggak mau dengerin. Percaya pun tidak. Nah, maka hati-hati ketika mau ngomong pada orang. Pantaskan diri Anda sendiri untuk bisa ngomong dengan orang itu.
Bagaimana cara ngomong dengan orang di bawah posisi Anda, di bagaimana Anda ngomong bercerita dengan orang yang sepadan dengan Anda, equal, dan bagaimana Anda berbicara ngomong dengan atasan orang di atas Anda derajatnya, atau zusultohnya di atas Anda, powernya di atas Anda, maka bagaimana cara Anda bicara dengan mereka. Ini harus bisa membedakan. Kalau Anda udah bisa membedakan ini, Anda akan jadi cepat orang hebat. Anda akan jadi orang hebat dengan cepat, karena kalimat-kalimatnya pun didengar enak dan bagus. Ini pelajaran yang sangat penting. Kaifa tuhdho bimusa'adatil ghurabai. Nah, ini pertanyaan lanjutan tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan dari orang asing. Nah, ini diajari juga. Anda belum kenal siapa diri Anda, kok mau minta bantuan kepada orang yang tidak dikenal, gimana caranya? Kalau tadi yang saya jelaskan, itu contoh dari as-saitoroh alal muhadatsah, menguasai percakapan. Nah, ini selanjutnya adalah kaifat tuhdho bimusa'adatil ghuraba. Bagaimana cara mendapatkan bantuan dari orang asing. Orang asing itu orang yang belum kenal, belum tahu, tapi Anda butuh bantuan dari mereka. Gimana caranya? Ngomongnya gimana? Ngomong minta bantuan gimana? Diajari di sini. Ira aradta ayulabbiyalaka saksun gharibun anka rohobatika fa idza aradta ayyabzala kisara juhdihi limusa'adatika fa anta fi hajatin li antakula lahu syai'an yaj'aluhu yas'uru annahu a'la minka manzilatan wa arfa'u sya'nan bisyakdin au bi akharin Jika Anda ingin orang asing itu memenuhi keinginan Anda, padahal Anda nggak ngerti, dan jika Anda ingin ia melakukan yang terbaik untuk Anda, untuk membantu Anda, padahal Anda belum tahu sama dia, tapi Anda butuh sesuatu kepada orang yang Anda belum tahu. Jawabnya, Anda perlu mengatakan Anda perlu mengatakan sesuatu kepadanya yang akan membuatnya mereka merasa bahwa ia lebih unggul dari Anda, bahwa ia lebih penting, lebih unggul, lebih penting dari kita dalam satu atau lain hal. Posisinya Anda nggak ngerti orang itu, Anda akan minta sesuatu, apa saja, minta tolong apa saja. Maka Anda harus mampu menunjukkan orang lain itu lebih penting dari Anda. Jadi dia akan bisa bantu Anda. Kalau tadi, ketika Anda mau mengontrol orang lain yang tadi, maka Anda harus jadikan diri Anda lebih penting. Sekarang kebalikannya. Kalau Anda butuh seseorang, kepada seseorang, untuk menolong Anda apa saja, maka jadikanlah orang itu lebih penting.
dengan Anda ucapkan apa, Bapak, dari mana, Bapak. Pokoknya lebih penting daripada Anda. Kalau Anda mau meminta sesuatu, apa saja, cara ngomongnya, jadikan orang yang mau Anda minta kepadanya orang yang lebih penting. Tapi kalau Anda ingin mengontrol mereka, jadikan diri Anda orang yang lebih penting. Jadi kebalikannya ini. Idza aradta, ketika Anda menginginkan ayulabia, untuk memenuhi laka pada Anda, siapa saksun, seseorang gharibun yang asing angka darimu, memenuhi rohobatika, akan keinginan-keinginan Anda ingin sesuatu kepada orang yang tidak Anda tahu. Wa idza aradta, dan ketika Anda menginginkan ayabzala, untuk mendukung atau membantu siapa akhor saksun gharib kisara juhdihi, untuk membantu usaha Anda melakukan usaha yang terbaiknya saksun gharibun di musa'adatika, untuk membantu Anda, fa'anta, maka bermula Anda itu fi hajatin, dalam suatu kepentingan, li antakula, untuk Anda katakan lahu pada dia saksun gharibun, Anda katakan syai'an, akan sesuatu, ya ja'alu, yang menjadikan apa syai' padanya, menjadikan ya suruh merasakan bahwa anau sesungguhnya saksun gharibun itu a'la, lebih tinggi derajatnya, mingka dari Anda, apanya yang lebih tinggi, mangzilatan, derajatnya, wa arfa, dan lebih tinggi apanya, sya'nan, keadaannya Anda, wa arfa'u, dan lebih tinggi, lebih unggul, bisaklin au bi akhor, dalam satu atau lain hal, Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bantuan dari orang lain yang orang itu nggak tahu Anda, maka Anda harus bisa membuat orang itu lebih di atasnya dari Anda, karena Anda lagi nyari bantuan. Kalau yang nyari bantuan bukan Anda, ya Anda nggak akan melakukan begitu. Fal haqiqatu anna kulla man tuqabiluhum yasuruna bi annahum afdalu minka bi suratin au bi ukhra wa tariqu al wahidu li qalbi haula'i huwa
at-ta'kid ala dzalik asy-syu'ur wa izharu tirafika bihi. Satu-satunya cara untuk mengubah orang ini adalah satu-satunya fal haqiqah, maka bermula yang benar bahwa annakulla, sesungguhnya sesuatu min taqalubihim, dari satu-satunya cara untuk mengubah minta qalubihim, mereka itu yasuruna, mereka harus bisa merasakan bi annahum, sesungguhnya mereka itu afdolu, lebih utama, mingka, daripada Anda, lebih unggul daripada Anda. Bisuratin au bi ukhra, dengan satu cara atau lainnya. Wa tariqul wahid, caranya adalah satu, yaitu liqalbi haula'i, untuk merubah, membalik mereka. Huwa, bermula caranya itu satu at-ta'kid ala dzalika asy-syu'ur wa izharu tirafika bihi. Tekankan perasaan itu dan tunjukkan pengakuan Anda terhadapnya. Fa'alaika mathalan anta talaba an-nusha min ahadihim au tataluba yahu fi amrimma au tataluba aunahu bi tariqatin tabarruz miqda muqdiratuhu wa sawfa yubadhilu kullama fi wus'atin fi wus'ihi liyamuddalaka yaddal auni. Tekankan perasaan itu dan tunjukkan pengakuan Anda terhadapnya. Misalnya Anda harus meminta nasihat seseorang atau meminta pendapatnya tentang suatu hal, atau meminta bantuannya dengan cara yang menunjukkan kemampuannya dan ia akan melakukan segala-galanya untuk Anda. Nah, ini lakukanlah bahwa ia itu mengakui sebuah pengakuan kepada mereka. At-ta'kid, tekankanlah ala dzalika syu'ur, atas perasaan-perasaan itu. Wa izharu atirafika, dan tunjukkan pengakuan Anda bihi, dengan syu'ur, sya'r. Fa'alaika, maka wajib bagi Anda, masalah umpamanya, anta telaba, untuk meminta siapa Anda, meminta an-nusha, akan nasihat misalnya, min ahadihim, dari salah satu di antara mereka. Jadi kalau Anda nggak paham tapi Anda akan minta tolong kepada orang lain, Anda itu jangan ngomong langsung, tolong aku. Anda ngerti aja, dia ngerti, Anda juga enggak. Apa yang harus dikatakan? Tolong beritahu aku, atau berilah nasihat aku, tolong kasih tahu aku bahwa aku mau A, B, C, D, kayak gitu.
Itu lebih sopan daripada ngomong kasih aku, tolong aku, begitu. Au antatlu barokyahu, atau mencari siapa Anda rokyahu akan pendapatnya dia fi amrima dalam suatu hal. Au tatlu atau mencari siapa Anda au nawakan bantuannya dia bitori kotin dengan cara tabaruza muqadirotihi, dengan cara menunjukkan kemampuannya wasofa yubadilu, dan ia akan melakukan ulama akan setiap sesuatu fi usihi fi wus'ihi, dalam upayanya dia mudah untuk mengulurkan laka bagi Anda, mengulurkan yadul aun akan bantuan. Jadi kalau Anda mau minta tolong kepada orang yang Anda belum tahu, jangan langsung berkata minta tolong. Tapi caranya Anda bisa mengatakan, mohon beritahu saya, mohon pendapat Bapak, pendapatnya saya mau begini, mohon, kayak gitu. Untuk pertama, jangan langsung jegrek-jegrek, orang kenal aja dulu. Idza abtaita al-istidada fahasiba lil iktirafi bi anal akhar mutafawwaq alaika fi janib au akhar wa talabta musa'adatahu. Nah, ini fasuz'an ma satakshatifu annaka qad afatta minhu fawaid azimah bi fi'li hadha suluki wa yumkinuka istikhdamu ba'dil ibarat allati tusa'iduka ala dzalik. Jika hanya mau mengakui bahwa orang lain unggul dalam satu atau lain aspek dan meminta bantuannya, Anda akan segera menemukan bahwa Anda telah mendapat banyak manfaat darinya dengan melakukan perilaku ini, dan Anda dapat menggunakan beberapa frase untuk membantu Anda atas hal itu. Kalau Anda sudah yakin, sudah mulai minta bantuan, dan mereka juga sudah merasa rileks, enak, maka Anda bisa menggunakan frase lain untuk mengungkapkan diri Anda butuh bantuan terhadap orang itu. Abtaita, ketika Anda memulai al-istidada akan persiapan fahasiba saja lil iktirafi untuk mengakui bi anal akhar, sesungguhnya orang lain itu mutafawwaqun, lebih tinggi, lebih unggul, alaika dibanding Anda,
Bijanib dalam satu sisi atau sisi yang lain, wa tolabta dan Anda meminta padanya musa'adatahu akan bantuannya ia, fasur'anun maka segeralah sataktasifu Anda akan membukanya, mendapatkannya bahwa fasuranum bahwa segeralah sataktasifu untuk menemukan siapa Anda bahwa anaka sesungguhnya Anda itu kot afatta telah mengambil manfaat siapa Anda minhu darinya, mengambil fawaidah azimatan akan manfaat yang besar bifi'li hadza suluk dengan melakukan perilaku ini wa yumkinuka dan memungkinkan pada diri Anda apa istikhdamu ba'dil ibarat untuk menggunakan beberapa frasa alat itu sa'iduka yang akan bisa membantu apa ibarat pada Anda ala dzalika atas hal itu minta tolong. Jadi kalau Anda mau minta tolong kepada orang lain, intinya ada dua hal. Yang pertama, kita ladzalik asyur wa idharu atirafika bi falaika masalan antatluba an-naskha min ahadihim. Anda jangan ujuk-ujuk minta secara jelas minta tolong, tapi lebih baik dengan berkata, tolong beritahu saya, atau saya minta petunjuk, atau saya mau begini, apa ada pikiran lain. Nah itu begitu. Apakah memudahkan Bapak untuk bisa menunjukkan saya begini? Nah, karena orang itu nggak ngerti Anda. Atau nomor dua, ketika Anda sudah mengetahui dan memposisikan bahwa dia lebih tinggi daripada Anda, mutafawak alaika, maka cepet-cepet kalau dia udah tahu kira-kira mau akan menolong dan ia merasa terhormat, merasa dihormati oleh Anda, maka fasuranun masa taktasifu annaka qad afatta minhu fawaid azimah. Kalau kira-kira dia sudah merasa penting, merasa lebih tinggi dari Anda, maka cepat-cepat bahwa Anda segera membuka, karena sesungguhnya Anda sudah mendapatkan manfaat atau faidah yang besar bifi'li hadza suluk dengan melakukan hal ini. Yang hal ini bisa wa yumkinuka istikhdamu ba'dil ibarat allati tusa'iduka ala dzalik. Yang hal ini bisa membantu Anda menciptakan frase-frase lain, kata-kata lain, ibarat lain. Nanti lama-lama menjadi jelas. Dari tidak jelas, lama-lama jadi jelas. Itulah kajian kita yang ke-21 pagi hari ini, yang menceritakan contoh tentang bagaimana mengontrol pembicaraan. Dan nomor 1, nomor 2, bagaimana cara mendapatkan bantuan dari orang lain. Itu contoh-contohnya. Atau bagaimana cara menggunakan kekuatan orang lain yang kita tidak tahu dia, belum kenal dia. Kajian kita besok akan menceritakan tentang contoh yang tadi kita bahas, yaitu contoh kaifatuhdho bimusa'adatil ghuraba, bagaimana cara mendapatkan bantuan orang lain. Contoh-contohnya akan kita bahas besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.